Ada. Siapa? Dani. Kenapa anaknya? Oke, bisa minta tolong untuk dipimpin doanya? Bisa. Siapa doa mulai. Oke. Kemarin saya sudah menjelaskan sedikit mengenai teks biografi. Ada yang masih ingat apa itu biografi? Menceritakan tentang kisah hidup seseorang. Silakan dibuka halaman 32 mengenai memahami isi teks rekor berupa teks biografi untuk menemukan gagasan, pikiran, dan pesan. Bisa dibaca teks rekor merupakan jenis teks yang menceritakan kembali suatu kronologi peristiwa tertentu berdasarkan pengalaman yang dialami di masa lalu dengan tujuan memberi informasi atau menghibur pembaca. Jadi teks rekor dan teks biografi itu tidak berbeda jauh. Kalau misalkan teks biografi itu menceritakan seorang tokoh, kalau teks rekor itu juga sama menceritakan seorang tokoh, tapi bisa memiliki tujuan memberikan informasi atau menghibur pembacanya. Jadi kalau misalkan biografi itu secara formal, kalau teks rekor itu secara non formal. Jadi bisa dibuat untuk menghibur pembacanya. Itu adalah teks rekor. Lalu untuk mengetahui gagasan, pemikiran, dan pesan terkait tokoh dapat mengikuti langkah-langkah berikut. 1. Membaca dan mencermati teks dengan seksama. Yang pertama adalah membaca. Jadi kalian harus membaca terlebih dahulu baru mengetahui gagasan utamanya. Yang kedua, atau menandai hal-hal yang dianggap penting dalam teks. Nah, yang kedua adalah menandai hal-hal yang dianggap penting dalam teks. Seperti yang sering saya katakan untuk digaris bawahi. Lanjut, untuk yang ketiga, menjawab beberapa pertanyaan terkait isi teks. Menjawab beberapa pertanyaan terkait isi teks. Jadi untuk isi teks itu kan pasti ada pertanyaan seperti tadi, apa itu teks rekor? Teks yang Menceritakan kembali suatu kronologi peristiwa. Itu ya, jadi pasti ada pertanyaan di suatu teks. Lanjut, selanjutnya yang keempat, mendiskusikan jawaban atas pertanyaan tersebut. Ya, nanti berarti kalian mendiskusikan sama teman kalian, satu bangku, teman sebelahnya, belakangnya, boleh. Lanjut, menyusun Rangkuman atau ringkasan teks. Rangkuman atau ringkasan teks. Jadi dari teks tersebut nanti kalian ringkas, kalian bisa meringkasnya. Nanti baru ketemu yang namanya gagasan. Lanjut, Menuliskan kesimpulan atau tanggapan terhadap teks. Kesimpulan. Berarti kesimpulan yang inti dari teks itu kesimpulan. Kesimpulan itu inti dari Nomor 7. Mempresentasikan atau mempublikasikan hasil pekerjaan. Jadi kalau sudah sampai kesimpulan, berarti kan kalian sudah selesai. Jadi kalian akan menginformasikan kepada teman-teman kalian yang lain. Misalkan kalian kan tadi sudah tahu yang namanya teks rekor. Nanti kalian juga mempresentasikan kepada teman-teman kalian. Seperti itu. Setelah itu di paragraf 2
Yang paling belakang, berikut beberapa manfaat membaca Teks biografis seseorang tokoh. Oke, bisa dibaca. Baca. 1. Muncul kesadaran diri untuk meningkatkan semangat belajar dan berusaha agar berhasil seperti tokoh dalam teks biografi. Yang kedua, 2. Tumbuh rasa bangga kepada tokoh di bidang apapun. ya, Mendapatkan pengalaman hidup bahwa suatu keberhasilan dapat diraih dengan bekerja keras, keutuhan, dan pengorbanan. oke. Jadi manfaat kalian membaca teks biografi atau rekon itu ada tiga manfaat. Muncul kesadaran diri. Nanti misalkan saya ambil kemarin itu kan ibu kita Kartini, oke. Dan Kartini itu kan nanti kalau kalian membaca teksnya, kalian kan sadar, oh berkat Kartini kita perempuan-perempuan bisa bersekolah seperti itu. Itu contohnya. Lalu yang kedua adalah tumbuh rasa bangga. Kalian bangga nggak sama RA Kartini? Bangga. Itu kalau kalian membaca teks biografi pasti akan ada tumbuh rasa bangga dari tokoh yang diceritakan tersebut. Yang ketiga, mendapatkan pengalaman hidup. Apa pengalaman hidupnya? Dari Kartini, kita tidak lagi ditindas, kita tidak lagi tidak boleh bersekolah. Kan dulu perempuan tidak boleh bersekolah. Sekarang kan kita sudah bersekolah. Kita mendapatkan pengalaman hidup dari Kartini tersebut atau dari tokoh biografi tersebut. Lanjut di bawahnya. Teks biografi dan teks rekon memiliki struktur yang sama. Jadi teks biografi sama rekon itu sama. Seperti nama, tempat tanggal lahir, keluarga, pendidikan, dan lain sebagainya. Lalu bawah sendiri ada berikut struktur dari teks biografi dan teks rekon. Strukturnya ada 3. Yang pertama itu strukturnya adalah orientasi atau setting. Ya, orientasi atau setting. Orientasi atau setting memuat informasi tentang latar belakang atau kisah atau peristiwa yang akan diceritakan selanjutnya. Jadi, kalau teks orientasi ini menceritakan tentang latar belakang. Latar belakang ini biasanya di mana?
Pasti kalau misalkan ada kata di mana, di Madiun, itu kan latar belakang. Terus apa? Di mana? Di Madiun. Misalkan seperti apa? Siapa? Kapan? Orientasi atau setting itu pasti menghubungkan dengan latar belakang. Latar belakang ditandai dengan apa? Jadi kalau misalkan kalian disuruh mencari latar belakang Bu Cindy, di mana lahirnya Bu Cindy? Madiun. Siapa Bu Cindy? Guru. Kapan Bu Cindy hadir ke madrasah? Setiap hari. Seperti itu. Jadi itu adalah latar belakang dari Cindy. Itu adalah salah satu contohnya. Jadi yang dinamakan latar belakang itu pasti mengenai tokoh tersebut. Jadi ada di mana, apa, siapa, dan kapan. Lanjut yang kedua adalah kejadian penting. Kejadian penting. Kejadian penting apa yang sudah terjadi dalam hidup saya? Misalkan saya sudah mengajar di SMA Al-Quran, itu kejadian penting. Kalau misalkan kita ambil dari contoh yang kemarin, itu kan RA ini. Jadi kejadian penting apa yang terjadi pada RA ini? Memperjuangkan hak wanita atau perempuan. Di situ bisa tertulis dengan jelas secara kronologis menurut urutan waktu, meliputi kejadian-kejadian utama yang dialami tokoh. Jadi kejadian penting ini berurut. Tahu berurut? Tahu. Berurutan. Jadi misalkan berurutan, misalkan tanggal 10 April ibu RA Kartini bersekolah di sekolah London. Jadi ini berurutan. Misalkan tanggal 10 April tahun 19 sekian. Itu nanti bawahnya lagi tahun sekian berarti harus selalu berurutan. Berdasarkan tahun bisa, berdasarkan kejadian juga bisa. Lalu yang ketiga adalah reorientasi. Dari reorientasi ini bisa dibaca membuat komentar evaluatif atau pernyataan simpulan. Jadi reorientasi ini berisi kesimpulan. Oke, berisi kesimpulan. Dari beberapa yang sudah saya jelaskan, ada yang ingin bertanya sesuatu? Tidak? Sudah paham sampai sini? Sudah. Kalau sudah berarti saya ingin bertanya. Tanya apa ya? Mengapa teks biografi termasuk teks rekon?
Oke, sampai sini paham? Oke. Bagaimana kalian mengetahui gagasan dalam teks biografi? Dengan membaca, mencatat, menjawab, mendiskusikan, menulis rangkuman, menulis kesimpulan, mempresentasikan. Betul sekali. Jadi jawabannya adalah itu: membaca, mencatat, menjawab, mendiskusikan, menyusun, menuliskan, dan mempresentasikan. Oke, sudah. Setelah itu saya meminta kalian untuk mengerjakan tugas di halaman berikutnya, asesmen formatif 2, dan membuat poster tentang teks biografi atau teks rekon. Oke, bisa ya? Oke. Berarti membuat teks rekon. Iya, teks rekon dan teks biografi itu kan mirip. Kalian nanti boleh mengambil salah satu. Boleh dari artis, boleh dari tokoh, bisa pahlawan, dan yang lainnya. Nanti dibuatkan poster di Canva. Contohnya seperti ini. Ini kan misalkan posternya berbentuk persegi. Nanti kalian taruh gambar, misalkan di sini ada gambarnya R.A. Kartini. Ya, nanti di atas dituliskan kalian mau ambil biografi atau teks rekon. Kalau biografi, ya ditulis biografi. Nama, tempat tanggal lahir, dan seterusnya. Iya, ini kalau kalian ngambil tentang biografi R.A. Kartini. Sudah ada pertanyaan